Halo semuanya, pada video ini akan membahas mengenai perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dasar pelaksanaan dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah didasarkan pada yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, Keputusan Deputi 2 Nomor 10 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ruang lingkup perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, penetapan barang atau jasa. Yang ketiga, cara pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, jadwal pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, anggaran pengadaan barang atau jasa, yang nantinya akan diumumkan pada rencana umum pengadaan. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dilakukan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan rencana kegiatan dalam renja, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif, aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas kebutuhan, katalog elektronik, konsolidasi, barang atau jasa yang telah tersedia atau dimiliki atau dikuasai. Identifikasi kebutuhan barang. Dalam kebutuhan meliputi kesesuaian barang, kelayakan barang, jadwal kebutuhan barang, pihak yang memerlukan, dan persyaratan lain. Dalam pasokan atau supply, yaitu meliputi kemudahan mendapatkan barang, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, jumlah produsen atau pelaku usaha, produk lokal atau impor, pabrikan atau produk kerajinan tangan. Identifikasi kebutuhan dalam pekerjaan konstruksi meliputi jenis, fungsi atau kegunaan, serta target atau sasaran. Kompleksitas pekerjaan konstruksi, keterlibatan usaha kecil, waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, penggunaan barang atau material, persentase bagian atau komponen dalam negeri, studi kelayakan pekerjaan konstruksi, desain pekerjaan konstruksi, kontrak pekerjaan konstruksi, dan pembebasan lahan. Identifikasi kebutuhan pada jasa konsultansi meliputi kesesuaian kebutuhan jasa konsultansi, fungsi atau manfaat yang akan diperoleh, target yang ditetapkan, pihak yang menggunakan, waktu pelaksanaan pekerjaan, ketersediaan pelaku usaha yang sesuai, jasa konsultansi untuk pekerjaan konstruksi, dan kontrak jasa konsultansi. Identifikasi kebutuhan pada jasa lainnya meliputi kesesuaian kebutuhan jasa lainnya, fungsi atau manfaat dari jasa lainnya, target yang diharapkan, waktu pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya, serta jasa lainnya yang bersifat rutin. Identifikasi kebutuhan pada pekerjaan terintegrasi meliputi menentukan jenis pengadaan, jenis, fungsi atau manfaat, serta target atau sasaran, waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi, penggunaan barang atau material dalam negeri, persentase bagian atau komponen dalam negeri. Penetapan jenis barang atau jasa. PPK menetapkan barang atau jasa berdasarkan jenis pengadaan berupa yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultansi, yang keempat jasa lainnya. Pengadaan barang atau jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan menjadi satu paket pekerjaan terintegrasi. Penetapan jenis barang atau jasa pada pengadaan barang. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan barang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, atau makhluk hidup.
Penetapan jenis barang atau jasa pada pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Pekerjaan konstruksi spesialis meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Layanan usaha pekerjaan konstruksi umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali. Penetapan jenis barang atau jasa pada jasa konsultansi. Jasa konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa konsultansi dibedakan atas jasa konsultansi non-konstruksi yang meliputi jasa rekayasa atau engineering, jasa perencanaan, perancang, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, jasa keahlian profesi, serta pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli. Berikutnya ada jasa konsultansi konstruksi yang meliputi jasa konsultansi konstruksi pengkajian dan perencanaan, jasa konsultansi konstruksi perancangan, jasa konsultansi konstruksi pengawasan, dan jasa konsultansi konstruksi pengawasan dan manajemen kontrak. Penetapan jenis barang atau jasa pada jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengadaan jasa lainnya meliputi jasa boga, jasa layanan kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perbankan, asuransi dan keuangan, jasa layanan kesehatan, jasa pendidikan, jasa pengembangan sumber daya manusia, jasa publikasi, jasa pemasaran, jasa pengelolaan media, jasa iklan atau reklame, jasa film, jasa pemotretan, jasa percetakan dan penjilidan, jasa pemeliharaan, jasa pembersihan, jasa pengendalian hama, jasa pengepakan, jasa pengangkutan, jasa pemindahan, jasa pengiriman barang, jasa penjahitan, jasa impor atau ekspor, jasa penulisan dan penerjemah, jasa penyewaan, jasa penyelaman, jasa akomodasi, jasa angkutan penumpang, jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan, jasa penyelenggara acara, jasa pengamanan, jasa layanan kelistrikan, jasa layanan internet, jasa layanan data center, jasa layanan teknologi informasi, jasa pos dan telekomunikasi, jasa operator, jasa pengelolaan aset, dan jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli. Cara pengadaan barang atau jasa pemerintah. Cara pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, swakelola. Pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Dalam hal pada kegiatan swakelola memerlukan penyedia barang atau jasa, maka pengadaannya mengacu pada peraturan pengadaan barang atau jasa tentang pengadaan melalui penyedia. Berikutnya dapat dilakukan dengan penyedia. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara untuk memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Perencanaan pengadaan melalui swakelola. Dalam proses perencanaan pengadaan yang dilakukan melalui swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut.
Yang pertama, penetapan tipe swakelola. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Dan yang ketiga, penyusunan perkiraan biaya atau rancangan anggaran biaya. Proses perencanaan pengadaan melalui swakelola diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah tentang Pedoman Swakelola. Kriteria pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Yang pertama, barang atau jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Yang ketiga, barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni atau budaya. Yang keempat, sensus, survei, pemrosesan atau pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium, dan pembangunan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu. Yang kelima, barang atau jasa yang masih pengembangan, sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. Yang keenam, barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, atau masyarakat. Yang ketujuh, barang atau jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Yang kedelapan, barang atau jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang bersangkutan. Tipe swakelola. Yang pertama, tipe 1, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe 2, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Tipe 3, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Yang keempat, tipe 4, yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Perencanaan pengadaan melalui penyedia. Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi kegiatan penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB, pemaketan pengadaan, konsolidasi pengadaan, serta biaya pendukung. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Spesifikasi teknis atau KAK disusun dengan memperhatikan, yang pertama, menggunakan produk dalam negeri, yang kedua, menggunakan produk bersertifikat SNI, yang ketiga, memaksimalkan penggunaan produk industri hijau, yang keempat, aspek pengadaan berkelanjutan. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, tidak mengarah pada merek atau produk tertentu, kecuali pengadaan komponen barang atau jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang atau jasa dalam katalog elektronik, barang atau jasa melalui tender cepat. Spesifikasi teknis diperuntukkan untuk pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, dan pengadaan jasa lainnya. Spesifikasi teknis paling sedikit berisi, yang pertama, spesifikasi mutu atau kualitas, yang kedua, spesifikasi jumlah, yang ketiga, spesifikasi waktu, yang keempat, spesifikasi pelayanan. Kerangka acuan kerja atau KAK diperuntukkan untuk pengadaan jasa konsultansi. Kerangka acuan kerja paling sedikit berisi uraian pekerjaan, yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan,
Berikutnya ada waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis jasa konsultansi, serta sumber pendanaan dan total perkiraan biaya pekerjaan. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Dalam melakukan perencanaan pengadaan melalui penyedia, PPK menyusun perkiraan biaya atau RAB yang dapat diperoleh dari hasil spend analysis, paket pengadaan periode sebelumnya, aturan yang berlaku, data harga dari internet, informasi dari beberapa pemasok, ataupun gabungan dari sumber-sumber tersebut yang terperinci atau sumber-sumber lain. Sumber internal. Data dari sumber internal adalah data atau informasi yang berasal dari dalam organisasi, seperti informasi mengenai pembelanjaan periode sebelumnya, yang merupakan hasil dari spend analysis. Selain itu, data internal juga bisa didapat dari satuan kerja atau unit kerja lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap harga ataupun data harga penawaran pada pengadaan periode sebelumnya. Sumber eksternal. Data dari sumber eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi. Sumber eksternal diperlukan untuk memverifikasi harga yang ada dalam anggaran internal organisasi terhadap harga pasar. Informasi ini bisa didapatkan dari internet, calon pemasok, asosiasi atau publikasi daftar harga. Selain itu, informasi eksternal juga mencakup informasi mengenai hal yang mempengaruhi perubahan dan pergerakan harga seperti tingkat inflasi, pergerakan harga komoditas, perubahan nilai tukar uang, dan lain-lain. Pemaketan. Pemaketan dalam pengadaan barang atau jasa berorientasi pada, yang pertama, keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan. Yang kedua, volume barang atau jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang atau jasa. Yang ketiga, ketersediaan barang atau jasa di pasar. Yang keempat, kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis atau KAK yang dibutuhkan. Yang kelima, ketersediaan anggaran. Adapun larangan pada pemaketan pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu yang pertama, dilarang menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing. Yang kedua, dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai. Yang ketiga, dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Yang keempat, dilarang memecah paket untuk menghindari tender atau seleksi. Yang kelima, menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil sampai dengan 15 miliar tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis, kecuali yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Konsolidasi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Konsolidasi paket dapat dilakukan oleh PA, KPA, dan PPK. Konsolidasi dapat dilakukan, yang pertama, sebelum atau sesudah pengumuman RUP. Yang kedua, dilakukan pada kegiatan pemaketan atau perubahan RUP. Yang ketiga, konsolidasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan. Konsolidasi akan memberikan keuntungan bagi organisasi dalam hal, yang pertama, pengadaan menjadi lebih kompetitif dikarenakan nilai pengadaan yang besar merupakan daya tarik bagi calon penyedia. Yang kedua, pengurangan biaya meliputi biaya pengadaan dan biaya barang atau jasa karena dengan kuantitas yang lebih besar, para penyedia dapat mengurangi biaya produksinya, seperti biaya produksi langsung, biaya overhead, biaya pengiriman, dan biaya administrasi. Yang ketiga, manajemen kontrak yang lebih efisien dikarenakan penggabungan barang atau jasa yang tepat akan mengurangi jumlah kontrak yang harus diawasi dan dikendalikan. Biaya pendukung. Biaya pendukung dapat meliputi, namun tidak terbatas pada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya administrasi, dan atau biaya lainnya. Yang pertama, biaya pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan
untuk proses pelatihan dalam rangka penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, biaya instalasi dan testing adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pemasangan dan pengujian barang atau jasa dalam rangka untuk menjamin barang atau jasa yang dibeli dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga, biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai suatu proses produksi, operasional, dan layanan jasa. Yang keempat, biaya lainnya adalah biaya yang harus dikeluarkan di luar dari biaya pelatihan, instalasi, testing, dan administrasi, yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap output, namun tetap perlu dianggarkan. Jadwal pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam penyusunan jadwal, harus mempertimbangkan, yang pertama, jenis atau karakter barang atau jasa. Barang atau jasa yang memiliki karakteristik sederhana biasanya tidak membutuhkan jadwal pengadaan yang lama. Berbeda dengan barang atau jasa yang bersifat kompleks. Jadwal pengadaan barang atau jasa yang memiliki karakteristik kompleks umumnya membutuhkan waktu yang lama dalam penilaian prioritas kebutuhan. Yang kedua, metode dan waktu pengiriman barang atau jasa. Misalnya, kebutuhan pengadaan obat untuk RSUD suatu daerah yang membutuhkan segera, maka pengiriman melalui pesawat udara akan jauh lebih cepat daripada menggunakan truk yang melalui jalur darat. Berikutnya, waktu pemanfaatan barang atau jasa di masing-masing kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Misalnya, kebutuhan barang atau jasa rutin yang dibutuhkan sejak awal tahun, maka dapat diketahui seharusnya kapan waktu persiapan pengadaannya. Yang keempat, metode pemilihan. Misalnya, pengadaan jasa konsultan pengembangan sistem perencanaan pengadaan yang menggunakan metode pemilihan seleksi akan lebih lama dibandingkan dengan pengadaan alat tulis kantor yang menggunakan metode pengadaan langsung. Yang kelima, jangka waktu proses pemilihan penyedia. Metode pasca kualifikasi membutuhkan jadwal pengadaan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode prakualifikasi. Yang terakhir, ketersediaan barang atau jasa di pasar. Misalnya kebutuhan suku cadang laptop yang memerlukan waktu pemesanan cukup lama sampai dengan suku cadang laptop tersebut. Anggaran pengadaan barang atau jasa. Anggaran pengadaan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa, yang terdiri dari biaya barang atau jasa, yaitu harga barang, biaya pengiriman, suku cadang ataupun najual, biaya personil, biaya non-personil, biaya material atau bahan, biaya peralatan, biaya pemasangan, dan biaya sewa. Ada juga biaya pendukung, yang terdiri dari biaya pelatihan, biaya instalasi atau testing, biaya administrasi, harga barang, dan biaya lainnya. Anggaran pengadaan barang atau jasa dapat bersumber dari APBN dan APBD. Anggaran pada pengadaan barang meliputi biaya barang, biaya pengepakan, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya pengujian, biaya pelatihan, dan biaya pemeliharaan. Anggaran pada pekerjaan konstruksi meliputi biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya konstruksi, dan biaya pendukung. Anggaran pada jasa konsultansi meliputi biaya langsung personil, biaya langsung non-personil, dan biaya pendukung. Dan anggaran pada jasa lainnya meliputi biaya upah, biaya bahan, biaya peralatan, biaya tarif layanan, dan biaya pendukung. Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Perencanaan pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK. RUP swaklola paling sedikit memuat yang pertama, nama dan alamat PA atau KPA, yang kedua, nama paket swaklola, yang ketiga, tipe swaklola, yang keempat, nama penyelenggara swaklola, yang kelima, uraian pekerjaan, yang keenam, volume pekerjaan, yang ketujuh, lokasi pekerjaan, yang kedelapan, sumber dana, yang kesembilan, total perkiraan biaya swaklola, yang kesepuluh, perkiraan jadwal pengadaan barang atau jasa. RUP penyedia memuat paling sedikit, yang pertama, nama dan alamat PA atau KPA, yang kedua, nama paket penyedia, yang ketiga, kebutuhan penggunaan produk dalam negeri, yang keempat,
peruntukan paket untuk usaha kecil atau non-kecil. Yang kelima, uraian pekerjaan. Yang keenam, volume pekerjaan. Yang ketujuh, lokasi pekerjaan. Yang kedelapan, sumber dana. Yang kesembilan, total perkiraan biaya pekerjaan. Yang kesepuluh, spesifikasi teknis atau KAK. Yang kesebelas, metode pemilihan. Yang kedua belas, perkiraan jadwal pengadaan barang atau jasa. Pengumuman RUP. Pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, RUP dapat diumumkan pada web sirup.lkpp.go.id. Pengumuman RUP dapat dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. RUP dapat diumumkan kembali apabila terdapat yang pertama, perubahan atau revisi paket. Yang kedua, perubahan atau revisi DIPA atau DPA. Pengumuman RUP dapat ditambahkan dalam situs web kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, papan pengumuman resmi, surat kabar, atau media lainnya. Tata cara penggunaan aplikasi Sirup ditetapkan dalam keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi. Demikian pembahasan mengenai perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.